Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah amma warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Mawarith Syariah Al-Islamiyah fi Bid'ah Kitab Al-Sunnah yang disusun oleh Syekh Muhammad Al-Saluni rahimahullah taala. Kita mulai memasuki Al-Muhadharah Al-Fasihah, pembahasan yang ke-9 tentang ahkamul munasakhat, hukum-hukum munasakhat. Kita akan bahas pengertiannya, kemudian dalam contoh-contoh yang ada pengertian munasakh. Munasakhatul lughah, munasakha secara bahasa itu bermakna nafyi wal izalah, bermakna memindahkan dan menghapus. Secara bahasa kalau dikatakan nasakhul kitab, aku melakukan nasakh kitab, maksudnya ai tubuh ila naskhatin, itu memindahkannya ke naskah yang lain. Jadi dari sini menggunakan apa? Memindahkan. Dia tidak mengatakan wa nasakhati syamsu zil, matahari menasakh bayangan. Nasakh maknanya ai azalat, ini menghilangkan bayangan. Nominal makna awali qauluhu ta'ala, di antara makna awal yang bermakna memindahkan tadi itu adalah firman Allah Ta'ala, inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Sebenarnya kami akan memindahkan atau menukilkan apa yang dahulu kalian kerjakan. Jadi keluhan sejti, ini akan menukilkan dan mengumpulkan. Kemudian makna kan, di antara makna keduanya adalah qaulul ta'ala, firman Allah Ta'ala, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Sini disebutkan ma nansakh, tidaklah kami menasakh, ini tidaklah kami mubaddi aw nuzil, mubaddiluha aw nuzul tilawati, kami menggantinya atau menghilangkan bacaannya, menuju hukmah dan mengubah hukumnya. Itu mengatakan mana sah dan ayat, tidaklah kami menasakh satu ayat, dan tidaklah kami menggantinya atau menghilangkan tilawahnya dan mengubah hukumnya. Kalau siha, nanti bi khairin minha. Apa saja, apa saja yang kami nasakh berupa ayat atau maknanya tadi mubaddiluha wa nuzilu tilawataha wa nughayyiru hukmaha. Ini apapun yang kami ubah atau yang kami hilangkan bacaannya, kami ubah hukumnya, itu nanti berakhir minha aw mithliha, kami akan datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang semisal. Itu maknanya apa? Menghilangkan, izalah. Ya, kalau ayat yang pertama tadi nakal, mengubah. Nah sekarang kita lihat apa mana kata munasakh ini secara istilah. Ini tepatnya dalam terminologi ilmu faraid. Ayyamuta ba'dul warasah, meninggalnya sebagian ahli waris, qabla qismatit tarikah, sebelum dibaginya harta peninggalan. Fayantaqila nasibuhu ila warasatil akharin, lalu berpindah bagiannya kepada ahli waris yang lain. Itu yang dimaksud dengan munasakhah.
Atau dengan ungkapan lain, faiza mata ahadul warasah, bila meninggal seorang ahli waris. Qablaan sama tarikah, sebelum dibagi harta peninggalan. Sebenarnya dia punya warisan, dapat bagian, tapi sebelum dia dibagi warisan itu dia meninggal. Maka dia belum dibagi ya, wa yakhudha nasibahu minha, belum juga mengambil bagiannya dari harta peninggalan. Fa inna sihamahu tantaqilu ila warasatihi, maka bagiannya itu berpindah kepada ahli waris. Takuna hunaka mas'alatun lima bainal mas'alataini sama jami', dan akan ada aslul masalah yang menghimpun kedua masalah tersebut yang dinamakan sebagai al-jami'ah, sebagai penghimpun. Nah, oleh munasahah, bagi munasahah ini, oleh munasahah itu salah satu halat, terdapat 3 keadaan. Yang paling sederhana ini yang pertama, al-halatul ula, ayakuna warasatul mayyit tsani hum anfusuhum warasatul mayyit al-awwal. Bahwa para ahli waris mayit yang kedua itu juga yang merupakan ahli waris mayit pertama. Hadhihi halah, dalam keadaan ini la tatabayyaru masalah, tidak berubah masalahnya. Semua masalahnya tetap. Wala tatabaddalu tariqatu irsihim, dan tidak terjadi perubahan metode pewarisan mereka. Contohnya bagaimana? Misalnya, idza mata an khamsati abna, bila seorang meninggal, laki-laki meninggalkan 5 orang putra. Yang laki-laki meninggalkan 5 orang putra. Warisnya cuma itu, cuma anak 5 orang. Berarti semuanya mendapatkan sisa ya, dibagi 5 harta warisan. Tetapi belum sempat dibagi, cuma mata ahadul abna'i an baqiyati ikhwatihi wala warisa lahu sifat. Kemudian mati salah satu putra, sebelum dibagi, meninggalkan saudara yang lain, dan tidak ada ahli warisnya. Sebenarnya tidak punya ahli warisnya. Maka keadaan pertama ini mudah. Inna tarikata tuqsamu fikasi halat itu wakil. Harta peninggalan itu yang dibagi dalam keadaan ini di antara waris yang bersisa. Wa yu'tabaru ibnul mayyit, dianggap putra ibnul mayyit, putra yang meninggal ini, ka'annahu minal asli ghairu mawjud, seolah dia sejak awal tidak ada. Jadi misalnya harta peninggalan ini 1M, saya dibagi 5, ternyata belum dibagi, meninggal. Nah, maka 1M ini langsung saja dibagi 4. Jadi seolah si al-ibnul mayyit ini sejak asal tidak ada. Wazza'u tarikatu bainal abna'il arba'ati baqi, bagilah harta peninggalan di antara 4 putra yang bersisa. Contoh yang lain, wa misluhu aidan law mata an salasi akhawatin syaqiqat, sebenarnya seorang meninggal laki-laki meninggalkan khawat 3 orang ya, saudari kandung. Dia punya saudari kandung 3 orang, perempuan semua ya. Orang cuma ada dapat warisan, misalnya 1M juga lah.
Ternyata belum sempat dibagi. Jadi summa matat ihdal akhwat an uftaiha, meninggal seorang saudari tadi, meninggalkan dua saudarinya. Jadi tinggal dua. Duna ayakuna lah hawarisun ghairuhuma, tanpa ada baginya, bagi si saudari yang meninggal ini tidak ada ahli waris selain keduanya. Kafal hukmu fi hawaid, hukum dalam kasus ini pun sama dengan tadi. Jadi dianggap sejak awal ahli waris itu cuma dua orang saja saudari. Ini sekali lagi dengan catatan bahwa ahli si mayit atau mayitah yang kedua, orang meninggal yang kedua, tidak ada ahli waris lain. Kalau dia punya ahli waris lain, misalnya dia punya anak, ya, dan sebagainya, itu lain lagi ceritanya. Ya. Ini ceritanya tidak ada ahli waris lain. Ini keadaan yang pertama. Nah, al-halatus tsaniyah itu keadaan kedua, ayakuna warasatul mayyit tsani, bahwa ahli waris mayit kedua itu adalah nafsa warasatil mayyit awal, sama juga dengan ahli waris mayit pertama. Sehingga sama itu sama-sama ahli warisnya, tidak ada lagi yang lain. Cuma ma'akhtilafi nisbatihim ilal mayyit, disertai perbedaan penisbatan mereka kepada si mayit. Misal contoh, rajulun lahu zaujatan, ada seorang laki-laki punya dua istri. Khalafa min ihdahuma benan, dia meninggalkan dari salah satunya itu seorang putra. Jadi seorang laki-laki dia punya dua istri. Dari istri yang pertama dia punya satu anak. Ini ada satu orang anak laki-laki. Wa minas tsaniyati salah sabana, dari istri kedua dia punya 3 orang putri. Summa tuwfiya an zaujatihi wa auladi, kemudian si laki-laki ini meninggalkan, mati ya, meninggalkan zaujataihi, ya, meninggalkan kedua istrinya, wa auladihi, dan anak-anak, meninggal si laki-laki. Itu kasus pertama. Summa tuwfiyat ihdal banati qabla al-qismati 'anil mazkurin, kemudian meninggal lagi salah seorang putri sebelum pembagian, ya, belum pembagian dari ahli waris yang disebutkan. Jadi salah satunya meninggal. Sekali lagi tidak ada ahli waris lain. Maka fa innal warasata fi hadhil halati hum baqiyatu warasatil mayyit fil awal. Maka ahli waris, para ahli waris dalam keadaan ini itu adalah sisa ahli waris mayit pertama. Hanya saja ghayra anna al-ibna fil mas'alati ula qad asbaha binisbati lil binti allati matat akhan li'ab. Hanya saja si putra lagi ibnu dalam masalah pertama dia kan ibnu dalam kasus pertama, tetapi qad asbaha binisbati lil binti allati matat akhan li'ab, dia telah menjadi, ya, dalam kaitannya dengan putri yang meninggal ini itu sebagai saudara seayah. Itu kalau dilihat dari kasus pertama, si laki-laki ini disebut ibnu. Tapi kalau dilihat dari kasus kedua, si laki-laki ini disebut akhun li'ab. Kemudian wal bintani asbahata ukhtaini syaqiqatan, sementara kedua putri ini asalnya bintan. Kalau dia kasus
pertama. Tetapi dari sudut pandang kasus kedua, dia menjadi ukhtani syaqiqatan. Jadi dua saudari kandung. Lidzalika fa innal qismata huna tataghayyar. Karena itulah maka pembagian di sini mengalami perubahan. Beda dengan yang tadi. Tidak lagi disamakan seperti tadi, dianggap kalau yang tadi kan dianggap dari awal saja tidak ada, berarti perhitungannya cuma satu kali. Yes. Nah dalam kasus yang kedua ini, ya, fa innal qismata huna tataghayyar. Pembagian di sini berubah. Walaupun lana fi hadhil halati min amalin jadid. Harus bagi kita dalam masalah keadaan ini yang semisal ya, dalam kasus yang seperti ini harus ada amalin jadid. Harus ada aktivitas baru. Jadi dikerjakannya dua kali. Dikerjakan sebagai kasus pertama, kemudian dikerjakan lagi sebagai kasus kedua. Amin istikhraj ma yusammal jami'atu alladhi yajma'u bainal mas'alatain. Harus mengeluarkan apa yang disebut sebagai al-jami'ah yang menghimpun antara dua masalah. Contohnya kita lihat ya. Ini untuk keadaan kedua. Ini keadaan kedua. Ini keadaan. Alatus salisa, keadaan ketiga. Yang ketiga ini paling beda. Apa bedanya? Yang dewasa tidak sama. Ayakuna warasatul mayyitis tsani ghayra warasatil mayyitil awal. Bahwa para ahli waris mayit kedua berbeda dengan para ahli waris mayit pertama. Atau dengan kata lain, yakuna ba'dhum mimman yarithu min al-jihatain. Ada sebagian mereka yang mewarisi dari dua arah, min jihatil mayyitil awal ya, dari arah mayit pertama, wa min jihatil mayyitis tsani, juga dari arah mayit kedua. Alhamdulillah. Hadhil halati la budda aidan min istikhrajil jami'ah. Nah, dalam keadaan ini harus pula melakukan istikhraj, harus mengeluarkan al-jami'ah, faktor penghimpunnya. Li'anna qismata takhtalifu binisbati lil warasah, karena pembagiannya itu berbeda ya, dalam kaitannya dengan para ahli waris. Nah, jadi atau dengan kata lain nanti kita kerjakannya dua kali. Yang paling mudah ya yang pertama. Sekarang kita lihat bagaimana caranya. Tariqatul ijra'il munasakh. Cara memberlakukan munasakh. Yang pertama, fi amaliyat ijra'il munasakhati wa istikhrajil jami'ah, dalam melakukan pemberlakuan munasakhah dan mengeluarkan al-jami'ah. Jami'ah ini istilah ya, penghimpunnya. La budda lana min ittikhadil khutuwatil atiyah. Haruslah kita menempuh langkah-langkah berikut. Yang pertama, tashihu mas'alatil mayyitil awal. Lakukan tashih masalah mayit yang pertama. Wa qa'i kulli warisin nasibahu bima fihi mayyitus tsani. Dan memberikan masing-masing ahli waris bagiannya, di mana di belakang mereka itu masih ada mayit kedua. Dia belum mati kan waktu itu. Jadi dikerjakan dulu kasus pertamanya. Setelah selesai, yang kedua, amalu mas'alatin jadidatin khassatan bil mayyitis tsani atau khassatin bil mayyitis tsani. Melakukan atau mengerjakan masalah baru, khususnya yang berkaitan dengan mayit kedua. Setelah si mayit kedua meninggal, ini dikerjakan lagi. Summa tashihuha bi qat'in nadhari 'anil mas'alatil ula, kemudian menyelesaikannya ya tanpa lagi melihat masalah pertama.
Kemudian yang ketiga, al-muqaranatu baina nasibil mayyit tsani min al-mas'alatil ula, membandingkan antara bagian mayit kedua dari masalah yang pertama, wa baina tashihi mas'alati warasatihi min al-mas'alati tsaniyah, juga antara tashih kalau masalah para ahli warisnya dari masalah yang kedua. Nanti kita lihat contohnya. Biar dibandingkan ya, bandingkan yang pertama dan yang kedua. Kemudian yang terakhir, al-muqaranatu bainahuma takunu fi nisbati tsalatsatil atiyah. Muqaranah, perbandingan di antara kedua kasus itu terjadi pada nisbat 3 perkara. Bisa al-mumasalah, bisa al-mumafaqah, bisa al-mubayin. Dulu kan kita bahas dalam pembahasan tentang itu pasti dia bisa misal hadis bisa muwafaqah, apa itu berarti dia punya faktor persekutuan. Bisa juga mubayinah terpisah, benar-benar berbeda. Fa'ingkana bainahuma, kalau di antara keduanya ay baina sihamil mayyitis tsani wa mas'alati warasatihil akharin, antara bagian si mayit kedua dengan masalah para ahli warisnya yang lain itu masalah sama persis, fatasihul mas'alatani min tasihil awal, maka tashih masalah kedua masalah itu berdasarkan tashih yang pertama. Unsur syakra raqam, perhatikan ya, tabel ya nomor dasar yang ke-11 ya. Nomor satu raqam ada asar 11 kan 1. Contoh misal ini khususnya mata an salasati banat, seorang meninggal dunia, laki-laki meninggalkan 3 orang putri. Wa ukhtaini syaqiqatain, meninggalkan juga 2 saudara, 2 saudari kandung, saudari kandung. Wa akhin syaqiq, juga saudara kandung laki. Itu kasus pertama. Sebenarnya ini kasus pertama. Kemudian belum sempat dibagi, semangat ihdal ukhtaini an akhi syaqiq. Meninggal lagi salah satu dari saudari ini, meninggal salah satu ini, karena yang meninggal. Meninggalkan saudara kandung 1 orang dan saudari kandung pihak syaqiqah dan saudari kandungnya 1 orang. Jadi kita kerjakan dahulu kasus pertama. Ya. Kasus pertama. Ketika di sini ada bintun, 3 orang berserikat 2/3. 2/3. Kemudian si saudara-saudari ini belum meninggal ini ceritanya ya, belum meninggal. Nah, ini mereka berserikat sisanya sepertiga. Nanti dibagi di antara mereka. Jadi 2/3 dan sepertiga. Nah, biar jumlahnya cocok, kita lihat jumlah kepalanya. Akan mau dibagi sejumlah kepala. Ini nanti akan dihitung laki-laki 2 kali, bagiannya perempuan. Berarti di sini ada 4 kepala. Ya, 4 kepala. Sementara di sini sudah pas 3 kepala. Ini kita kali 3. Biar nanti bisa dibagi 3. Jadi ini dikali 3, ini dikali 4. Nah, sesuai dengan jumlah kepala. Nah, nanti hasilnya kita akan dapati ya, ini menjadi
semua ya. 4 per 12 12 ini menjadi 6 per 9. Nah, kita cari faktor persekutuan yang sama. 9 dengan 12 kemudian ya, semula angka berapa? 36 ya, Ustaz. karena ini dikali 4 ini dikali 3 3 ya, jadi 3 di sini menjadi 12 per 36 ini menjadi 9 dikali 4 24 per 36. Nah, selesai nih bagiannya ya. Jadi untuk para saudara-saudari itu adalah 12 per 12 36 per 36. 36. Sementara untuk para putri Putri ini 24 per mendapatkan 36 24 per 36. 6. Ini untuk kasus pertama. Selesai kasus pertamanya. Iya. Nah sekarang kita kerjakan kasus kedua. Ini kasus satu. Nah, kasus kedua ini meninggal si Tinggal saudari saja. ya, saudari seorang. Dia ahli warisnya cuman saudara dan saudari. Gitu. Ini nggak bisa jadi luar, ini kejauhan. Ini namanya apa? Saudaranya kemudian punya keponakan. Ya, ada Ustaz. Jauh tidak dapat ya. Ahli waris itu cuma 2 ini. So, kalau kita sederhanakan, kita gambar lagi sendiri. Jadi seorang meninggal dunia, perempuan Iya. meninggalkan Satu saudara laki-laki, laki-laki, 1 perempuan. perempuan. Gitulah. Iya. Kita kembali bersama bapaknya. 2 orang saja ahli waris. Nah, kebetulan ahli waris ini asobat. Iya. Ini asobat. Saudara. Kenapa asobat? Ya, karena saudara kan. Iya. Laki-laki ada saudara lagi. Tidak ada bapak, ada asli waris, nggak ada paru waris, nggak ada. Maka dia mendapatkan seluruh bagian yang ada. Nah, berapa bagian yang ada? Ini tadi 12 per 36. 12 per 36. 36 masuk ke sini. Gitu. Yang ini sudah nggak usah diterapi, Iya, Ustaz. ini sudah selesai. Jadi kita tidak mengganggu lagi. Iya, Nah, Ustaz. di kasus kedua Iya. mereka tidak lagi menjadi ahli waris. Iya. Kasus kedua itu hanya memperhitungkan saudara dan saudara. Saudara. Bagian yang tadi dalam hal ini adalah 12 per 36 36. dengan bagian 2/1. Jadi 12 per 36 dipindahkanlah ke sini. Dengan pembagian 2/1. Nah, asalnya 12 per 36 ini kalau kita perhatikan ya, ini kan keluar bagian masing-masing. Jadi si orang meninggal ini tadi ini bagi 4 ya, karena ada 4 kepala. 1, 2, 3, 4. Jadi dibagi 4. 12 menjadi 3. 3. Iya, Ustaz. Dia mendapatkan 3 per 36 bagi 4 36. 36. Kemudian ini juga sama 3 per 36. Si putri si saudari. Nah, saudaranya 6 per 36. 36. Itu bagiannya siapa? Bagiannya saudara laki-laki. Saudara laki-laki. Nah, bagian ini nanti yang akan dibagi lagi. Karena kan meninggal. Iya, Ustaz. Betul. Harta warisannya semuanya masuk ke bagian asobat. Sobat sisi yang Jadi warisnya yang tersisa. Ini totalnya ada 3 per 3 3. per 36. 30. Dibagi lagi dulu. Berarti Nah, sama perbandingannya Iya, Sir. laki-laki 2 kali lebih dari perempuan. Berarti nanti 3 ini tinggal dibagi saja. Iya. Sudah pas kepalanya ada 3. 2 per Berarti untuk laki-laki. saudara selain mendapatkan 6 per 36
juga mendapatkan tambahan 2/36. 36. Satunya masuk ke saudari. Jadi selain dia mendapatkan 3/36, dia mendapatkan tambahan lagi 1/36. 1/36 dari saudarinya yang meninggal kedua. Jadi kalau di total hasil akhirnya si saudari ini mendapatkan 4/36. 4/36. Sementara Laki-laki saudarinya mendapatkan 8/36. 8/36. Ya. Bisa. Itu ya, oke, penjelasan ya. Kita baca cepat saja. Isinya sama lah. Dia ada berusi huna fil mas'alatil ula mutabayyin. Jumlah kepala di sini dalam masalah pertama itu berbeda. Berbeda kan? Makanya tadi kita berkali, ini ada 4, di sini ada 3. Beda, 4 sama 3 itu tidak ada, bukan mutamasilah, bukan juga Bayin. bukan muwafaqah. 4 sama 3 dia mutabayyin. Maka harus dikalikan semuanya. Kalikan 12 saja. Ini 3, ini 4, ya sudah kalikan 12 bersama. Semua ya, jadi hasilnya ya, jadi karena beribu kita kalikan sumana beribu fi asli masalah, kemudian kita kalikan lagi pada asal masalahnya. Misalnya tadi ada 3 ya, 3 kemudian 3 kita kalikan ketemulah angka 36. Itu tasfihul masalah dulu. Itulah tasfih masalah pertama. Pastinya 36. Ini ya. Angka ini dan ini. Selesai kasus pertama. Nah, wa binazri baina sihamil mayyit tsani, dengan melihat antara bagian mayit kedua, dalam hal ini ini ia itu syaqiqah, yaitu saudari sekandung, wa ada rusiham salasa, bagian saham itu adalah 3 karena tadi ini dibagi ya. Di sini bagi 4 kan. 1 2 3 4. Jadi dia dapat bagian itu 3. Wabena hasil masalah tsaniyah, dengan masalah yang kedua, kasus yang kedua ini ya, diwarasatiha kepada para ahli warisnya, wahiyah salah, yaitu 3 kan? Nah hanya tersisa 3 kepala sebenarnya kan? Jadi sepertiga saja, boleh 3 cukup. Nah, najidu bainahuma tamasulan. Kita dapati di antara keduanya itu tamasul sebenarnya. Sama dalam kasus ini dia baginya sama. Ataupun al-jami'atu huna nafsu tashisil awal, maka menghimpun atau jami'ah di sini sama dengan tashih yang pertama. Dalam hal ini adalah 36. Dimin sittatu wa salasin. Di anna ma ta'khudhuhu ukhtu syaqiqatu munqasimun ala warasati. Karena apa yang diambil oleh si saudari kandungnya kemudian meninggal itu nanti akan dibagi kepada para ahli warisnya. Summa mudhifu siham al-warasati minal mas'alati tsaniyati ila sihamihi minal mas'alati ula. Kemudian kita sandarkan bagian ahli waris, para ahli waris ya dari masalah kedua, ini hanya tinggal 2 orang ini, kepada bagian mereka dari masalah pertama, ketemulah 4. Ya, kalian bagi ya, dihasilkan 4 bagian siham syaqiqati wa thamaniyah siham lil akhi syaqiq. 8 bagian untuk saudara kandung. Ini yang tadi kita hitung ya. 8 kemudian satunya dapat 4. Wa tabaqal banatu lahunna kabawa usuruna sahman biduni ziyadah. Tersisa para putri, kalau ini kan gak diganggu nih. Para putri dapat 24 ya. Tanpa ada tambahan. Kenapa tanpa ada tambahan? Karena dalam kasus kedua mereka tidak dapat warisan, bukan ahli waris. Annahunna la yarisna minal masalati tsaniyah. Karena mereka tidak beroleh warisan dari masalah kedua. Haitsu innahunna banatu akhin binisbati lisyaqiqati al-mutawaffa. Karena mereka di mana mereka merupakan para putri saudara ya.
dalam hubungannya dengan saudari yang meninggal. Dalam kasus kedua mereka kami ya walaupun min zawil arham, mereka terkategori zawil arham. Kemarin hanya dapat bagian kalau tidak ada ahli waris zawil furudnya. Jadi yang bagian ini tidak lagi disertakan dalam perhitungan. Begitu ya. Yes. Dengan bahasa sederhana biar lebih mudah, selesaikan dulu kasus pertama. Setelah tuntas kasus yang pertama, kerjakan lagi kasus yang kedua dengan mengambil harta warisan itu dari yang meninggal. Ini kalau munasahah ya, munasahah semata. Nanti bisa saja kemudian kejadian si saudari ini itu punya harta lain. Dia punya harta lain yang tidak masuk di sini. Kan sebelum dia dapat warisan, bisa saja dia memang punya harta lain. Ini dengan asumsi dia tidak punya harta lain. Seandainya dia punya harta lain, misalnya selain dari bagian ini ya 3/36 ini, selain itu dia juga punya lagi, maka itu dihitung juga, tambahkan. Oh itulah yang dibagi di antara. Ini asumsinya tidak ada harta peninggalan. Kalau ada tinggal ditambahkan dan dibagi sesuai jumlah pastinya. Bisa. Gitu ya. Bisa. Ini untuk kasus ini. Mungkin ada yang mau didiskusikan di sini. Kalau tidak ada ditandai dulu sampai situ. Kalau nanti pertemuan berikutnya kita lihat beberapa contoh lagi yang lain berkaitan dengan bahasan ini. Ini masih ada satu contoh lagi tentang tamasul. Ini kan contohnya tamasul ya. Tamasul ini. Nanti kita bahas sekalian di pertemuan datang. Sekaligus kita bahas semua faktornya ya, dan juga bagaimana kalau dia Mubayyan. Dulu ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.